Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Jumberjati 3 atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, undangan, serta CGP Angkatan 8 yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah, dan ini perlu kita syukuri semua. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dan semoga kita nanti bisa mendapat syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih telah hadir dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jember, yang dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Samsul Arifin dan Ibu Anariska. Yang kedua, sebelum acara ini kita mulai, saya bacakan dulu susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, acara yang ketiga yaitu acara inti, yang keempat penutup. Baiklah Bapak Ibu, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Jumberjati 3 atau yang mewakili. Kepada beliau saya aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada tamu undangan, kepada Bapak Samsul Arifin, dan kepada teman-teman yang ada di SDN Jumberjati 3. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas rawuhnya Bapak Ibu sekalian yang ada di luar lembaga SD Jumberjati 3, dan kami ucapkan selamat datang, selamat berjumpa kembali di hari ini dalam rangka pertemuan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Dalam hal ini pertemuan oleh CGB. Mudah-mudahan dalam acara ini bisa berjalan lancar dan aman. Dan kami mewakili dari Ibu Kepala Sekolah, mohon maaf Ibu Kepala Sekolah ada acara yang berbarengan, jadi tidak bisa memberikan sepatah dua patah untuk Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Dan ada titipan dari Ibu Kepala Sekolah bahwa Bapak Ibu yang lainnya mudah-mudahan bisa mengikuti jejak dari Ibu Anariska dan Bapak Samsul Arifin. Kemudian di dalam pertemuan ini kami serahkan semuanya kepada yang berwenang, yaitu Ibu Anariska dan Bapak Samsul Arifin. Seterusnya mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira saya cukupkan sekian. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, karena kami hanya manusia biasa, tak luput dari salah dan khilaf. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Dalidem yang sudah mewakili Kepala Sekolah. Dilanjutkan acara yang ketiga yaitu acara inti, di mana acara inti yang pertama akan dibawakan langsung oleh Bapak Muhammad Samsul Arifin. Ya, kepadanya kami
dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Alhamdulillah, masih pagi, semangat semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, nanti di sini ada 6 materi yang akan kami sampaikan, nanti dibagi 2, saya dengan Bu Ana Rizka. Jadi saya nanti ada ke bagian 3 dan Bu Ana Rizka juga bagian 3. Kedua kalinya salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin kita menuju jalan yang terang benderang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan sebelumnya saya terima kasih yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya dari undangan kami berdua, yaitu calon guru penggerak angkatan 8. Nah, kami ini kalau saya ini dari angkatan 7 tapi diparkir di angkatan 8. Nah, saya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Samsul Arifin dari SMPN 2 Silo. Nah, jadi saya nanti akan menyampaikan ada disiplin positif, kemudian teori motivasi, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Apa itu budaya positif? Mungkin ada yang tahu apa itu budaya positif? Budaya yang positif. Ya, biar nanti bisa terekam. Monggo Ibu. Apa itu budaya positif? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan. Budaya itu kan kebiasaan ya. Positif berarti yang baik-baik pokoknya. Jadi budaya positif adalah kebiasaan yang baik. Nah, secara singkatnya, secara mudahnya kan seperti itu ya. Budaya positif. Jadi budaya yang kebiasaan yang baik-baik yang kita lakukan setiap harinya. Nah, kalau kita lihat secara rincinya, jadi budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, jangan sampai salah bacanya ini. Nanti Bapak Ibu juga akan mempelajari teori kontrol itu ada berapa. Nah, sekarang sudah tahu belum teori kontrol itu ada berapa? Belum ada yang tahu ya? Ya, alhamdulillah. Nanti Bapak Ibu setelah acara ini nanti tahu teori kontrol itu apa dan ada berapa. Kemudian selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Jadi selama ini kita dikeluarkan mesti kita yang mengontrol anak-anak ya, selalu mendikte anak-anak harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi anak-anak tidak ada kebebasan sesuai dengan apa? Kalau sekarang namanya ada kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, nanti kita lihat seperti apa kodrat alam dan kodrat zaman anak-anak itu. Nah, ini ada pertanyaan tematik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Minta pendapatnya ibu-ibu dan bapak-bapak ini satu-satu. Mungkin yang pertama dulu, mungkin ada yang mau berpendapat. Monggo, tidak apa-apa. Setuju apa tidak? Kenapa kok setuju? Ayo, monggo. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Monggo, Pak. Nggih, monggo. Menurut saya setuju tapi setengah. Maksudnya gini Pak, kalau hukumannya ada sesuai dengan apa yang dibuat oleh anak atau kesalahan anak. Yang kedua yang memang itu bisa memotivasi anak-anak agar tidak melakukan kesalahan lagi. Dan yang imbasnya, kalau hukuman itu memang nggak sesuai yang diberikan kepada anak, itu malah anak-anak akan trauma atau
Setuju tapi dengan catatan ya. Jadi setuju dengan catatan hukumannya sesuai. Yang lain monggo. Bebas, ini setiap orang boleh berpendapat ya. Jadi nanti kita di sini sharing aja ya. Saya di depan sini bukan saya mau ngajari Bapak Ibu, tapi kita nanti belajar bersama. Nanti dari pemateri ini nanti kita akan tahu di akhir-akhir nanti direfleksi. Kita itu sudah sesuai benar. Ayo monggo lagi, satu lagi, monggo. Oke, monggo. Bapak. Terima kasih. Yang pertama untuk hukuman ini untuk mendisiplinkan anak, setuju saja, tapi dalam bentuk hukumannya itu tidak, yang pertama tidak menyakitkan secara fisik maupun verbal. Itu yang pertama. Yang kedua, hukumannya kalau bisa membangun, artinya tidak anak itu merasa trauma dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ini saya juga setuju. Namun penghargaan di sini harus kita lihat betul. Jangan sampai penghargaan nanti anak itu merasa, oh ini betul dikasih uang atau dan lain sebagainya. Ini kurang benar menurut saya. Jadi penghargaan juga harus disesuaikan. Untuk selebihnya saya serahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah ada dua berpendapat ya. Ada setuju, tapi dengan catatan ya. Nah, alhamdulillah sudah. Sekarang kita lanjutkan. Ini nanti kita bahas lagi di akhir-akhir setelah kita mempelajari materi yang akan saya sampaikan nanti. Jadi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada percobaan ya Bapak Ibu, perubahan paradigma. Jadi kalau selama ini kita selalu mengatur anak-anak ya, di kelas juga gitu. Biasanya di kelas kan yang aktif kan gurunya ya, yang aktif gurunya. Nah, kalau dari filosofi KHD seharusnya itu yang jadi perhatian utama yaitu adalah anak didik kita. Jadi anak didik atau peserta didik adalah yang harus aktif. Kita tidak bisa merubah anak-anak kita, tapi kita hanya bisa menuntun dan membimbing. Jadi dari filosofi KHD itu, kita itu diibaratkan seorang petani. Kenapa kok kita diibaratkan seorang petani? Mungkin ada yang bisa berpendapat. Kenapa kita diibaratkan seorang petani? Banyak yang petani kan di sini ya, terutama petani padi. Ya, kenapa kok kita diibaratkan sebagai seorang petani padi misalkan? Ada yang bisa memberi tanggapan kenapa ya kok guru ini diibaratkan seorang petani? Kenapa? Monggo. Seandainya petani itu semangat untuk memupuk aja, hasilnya akan tidak sesuai yang kita harapkan. Kalau kita dianggap seorang petani, tanaman kita seandainya telat pupuk atau kita merawatnya kurang baik, hasilnya pun kurang memuaskan. Jadi hasilnya itu Tergantung dari petaninya ya. Nah, jadi misalkan kita petani padi, jadi padi itu diibaratkan anak didik kita, siswa kita. Jadi kalau kita nanam padi, nanti tumbuhnya apa akan berubah jadi jagung? Apa berubah? Tidak kan ya? Kalau kita nanam padi, nanti tumbuhnya juga akan padi. Nah, kita sebagai petani hanya bisa merawat. Yang pertama supaya nanti yang kita lakukan kan membaca, ya. Bagaimana supaya tanahnya itu subur dulu. Jadi kalau di sekolah, berarti bagaimana lingkungan kelas sekolah ini jadi nyaman. Jadi sawahnya itu kita suburkan dulu, ya seperti itu. Kemudian supaya nanti tanamannya subur, kita pupuk, kasih pupuk supaya tumbuhnya subur. Kemudian kalau ada hama, ya ada gangguan dari luar, ya kita racun, semprot ya, kasih wejangan, kita kasih motivasi anak-anak kita. Nah, jadi awalnya nanti
padi, nanti tumbuhnya juga padi. Tidak bisa kita ubah. Jadi sudah ini namanya kodrat alam. Kodrat alam anak kita. Jadi kita hanya sebagai petani yang hanya bisa merawat dan membimbing anak-anak kita. Nah sekarang ini ada kaitannya, ada A dan B. Jadi Bapak Ibu yang berpasangan ini ya, cobalah cari kertas kecil. Nah misalkan ya, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi Bapak Ibu salah satu memegang benda ya, di dalamnya dikepal, kemudian teman yang lain itu berusaha membuka. Jadi teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi? Jadi sesuatu itu berharga bagi kita, kita genggam kuat-kuat. Kira-kira bagaimana? Mungkin bisa dicoba. Gimana kira-kira hasilnya nanti ya? Monggo, mungkin ada yang mau berpendapat. Monggo, tidak apa-apa. Monggo. Kalau ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman termasuk dari materi yang barusan itu tergantung dari kepribadian masing-masing dan keteguhan apa yang dimiliki dan kemauan seperti itu. Meskipun ada permintaan dari luar atau apa itu dah paksaan dari luar, kalau keteguhan hati dan keinginan untuk memiliki hal tersebut itu kuat, maka tidak akan terpengaruh seperti itu. Terima kasih Bapak. Jadi kira-kira yang punya kontrol itu siapa? Ya, yang punya kontrol kan diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ini, dalam hal ini sungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Ya, itu. Jadi dalam peristiwa ini kita dihadapkan pada kenyataan bahwa setiap orang itu memiliki posisi kontrol yang berbeda pada suatu peristiwa. Suatu pertanyaan yang menurut saya akan menimbulkan berbagai variasi jawaban. Jadi seorang akan buka atau menutup kepalanya, dan seseorang akan selalu berusaha untuk membuka kepalan tangan orang lain. Jadi yang satu berusaha untuk tetap mempertahankan kepalanya, yang satunya akan terus berusaha untuk membuka kepalan tangan orang lain. Semua itu tergantung dari kekuatan kontrol yang kita miliki. Bagaimana kita rela menyerahkan sesuatu yang mungkin sangat berharga buat kita untuk dapat bermanfaat buat orang lain, ataupun merayu orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Jadi kan biasanya kita kan mengontrol orang lain ya, apalagi mengontrol murid kita. Jadi kalau tidak sesuai ya tidak akan bisa dilepas. Jadi itu. Okay. Jadi kita yang memiliki kontrol diri kita sendiri. Nah, jadi dari perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol ini namanya. Jadi ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Kalaupun bisa itu hanya sementara kan ya, biasanya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita kan yang lebih dewasa.
terutama kepada siswa ataupun anak kita di rumah. Jadi kita sebagai yang dewasa memiliki hak untuk maksa, tapi itu hanya ilusi sebenarnya, bukan kenyataan fakta. Jadi hanya ilusi. Nanti kita pelajari lebih lanjut lagi. Nih. Perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Jadi ada dua. Selama ini kita masih di posisi stimulus respon ini. Siapa sungguhnya yang memiliki kontrol tadi itu? Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bedanya stimulus respon itu meminta orang lain yang sama dengan kita. Jadi orang lain harus berubah, harus mengikuti kita, pandangan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita yang harus bisa memahami. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul kan ya? Yang buruk pasti kita anggap sesuatu yang salah. Tapi dari kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak kita melakukan hal-hal buruk itu pasti ada tujuannya. Kenapa? Apalagi saya di anak di SMP itu kan ya, yang tinggalnya itu tidak sama orang tuanya, ada orang tuanya yang cerai atau tinggalnya sama neneknya, kurang ya kasih sayang dari orang tua, sehingga di sekolah akan melakukan sesuatu yang memiliki tujuan. Nah itu. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedang teori kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, jadi percobaan tadi. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita bujuk tidak bisa ya ke anak-anak kita, ke murid kita, akhirnya dipaksa. Sedangkan dari kontrol, kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berkolaborasi dengan memberi pilihan-pilihan. Nanti ada di materi selanjutnya nanti. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi harus ada yang menang, ada yang kalah juga. Tapi kalau dari kontrol itu enggak, kedua-duanya ini menang. Yang bersalah menang, yang satunya juga menang. Jadi kalau ada kasus dengan murid kita, ada dua orang ini bertengkar, jadi dua-duanya nanti sama-sama menangnya. Tidak harus satu kalah satu menang. Nanti Ibu Anarska akan bagaimana cara nantinya mengatasi anak-anak yang bermasalah. Tadi itu ada tahapan-tahapannya. Ini untuk perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Nah, sekarang disiplin. What is disiplin? Apa makna disiplin? Jadi kita sering kan anak-anak, kamu harus disiplin. Disiplin, apa itu disiplin kira-kira? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Udah arti dan makna daripada disiplin bahwa kita memberikan memberikan pengetahuan ataupun peraturan-peraturan yang ada di lembaga untuk diterapkan kepada anak-anak itu tepat waktu, kemudian dengan tidak melanggar dari aturan-aturan tertentu yang baik itu yang dilaksanakan di kelas ataupun di lembaga itu. Kemudian untuk selanjutnya anak-anak bisa menjalankan apa yang ada di dalam peraturan tersebut. Jadi intinya disiplin itu anak-anak itu melaksanakan tata tertib atau peraturan yang ada
di sekolah, ya, seperti itu, ya, namanya disiplin. Nah sekarang kita lihat disiplin itu dari bahasa apa sih kira-kira? Jadi disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, yaitu dulu ada namanya Socrates dan Plato. Ini ilmuwan-ilmuwan kuno dulu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi harus patuh, ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi biasanya kan tata tertib itu kan membuat anak tidak nyaman. Ini tidak bisa, ini tidak bisa, telat tidak boleh kan. Kalau menurut anak-anak kan tidak nyaman seperti itu kan ya. Apalagi anak-anak masa bermain itu kan ya. Nah ini makna disiplin kalau menurut bahasa Latin yang tidak asal. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan lagi, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan itu apa ya? Kebajikan, kebaikan mungkin sama ya. Kebagusan, universal secara umum. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai positif merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini katanya Pak Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini katanya Diana Gosen pada tahun 1998. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil 5. Nanti ada profil pelajar Pancasila. Kita sekarang sudah dengung-dengungkan di SD itu sudah mulai, ya. Tapi tidak seluruh kelas, ya, tingkatannya belum semua tingkatan masih ada. Nah ini nilai-nilai profil pelajar Pancasila pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini B5 nanti yang akan kita tuju sesuai visi yang sudah dibuat di pertemuan sebelumnya. Nah, sudah masuk materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Jadi motivasinya ada karena hukuman, ada karena penghargaan, dan karena restitusi. Dari ketiga ini yang belum pernah dengar yang mana kira-kira? Restitusi. Belum ada yang tanya. Nanti kita pelajari apa itu restitusi dan menangani anak-anak melalui segitiga restitusi namanya. Nah, sekarang kita baca dulu. Ini teori motivasi perilaku manusia. Yang nomor 1,
Orang melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi yang pertama, motivasi seorang itu mengikuti atau mau disiplin karena apa? Karena menghindari ketidaknyamanan. Takut dihukum. Ya, takut dihukum. Berarti ini dia motivasinya dari dalam atau dari luar? Dari luar. Motivasi ekstrinsik atau eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Karena pertanyaannya seperti ini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi dia melakukan sesuatu karena ingin ada imbalan. Kira-kira ini motivasi luar juga, bukan dari dalam diri. Kemudian yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia itu sudah motivasi dari dalam dirinya sudah muncul. Jadi dia melakukan sesuatu itu tidak karena takut dihukum atau tidak karena ingin dapat penghargaan. Jadi motivasi intrinsiknya sudah muncul seperti ini. Nah ini. Jadi yang pertama tadi motivasi eksternal, yang kedua juga masih eksternal, dan yang ketiga baru motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Ini teori motivasi perilaku. Ya. Jadi nanti kita bisa, ternyata saya ini masih dimotivasi eksternal, masih belum di motivasi internal. Nah ini Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Apa itu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Paham ya ini? Gimana maksudnya? Jadi merdeka itu bukan karena terlepas dari perintah orang lain, tapi kita bisa memerintah diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan budaya positif tadi. Ini dari Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan dan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 469. Ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah ini tadi yang ketiga, yang belum tahu, restitusi. What is restitusi? Kerugian. Ada yang lain apa kira-kira restitusi itu? Restitusi. Coba cari Mbak Google. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita itu membangun anak-anak itu yang bisa memperbaiki kesalahan sendiri, sehingga saat dia kembali ke kelompoknya, mereka itu sudah karakternya kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi mereka itu melakukan kesalahan, kemudian kita sebagai guru membimbing, mengarahkan mereka untuk mencari solusinya sendiri. Kira-kira solusinya bagaimana? Nah nanti ada di materi restitusi segitiga, studi terakhir. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, yaitu sebagai tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dari Ilmuwan Gosen tahun 2004. Nah, ini restitusi, nanti kita bisa praktek restitusi nanti. Kemudian apa ciri-ciri restitusi itu? Ada 9 di sini. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan.
namun untuk belajar dari kesalahan, bukan untuk menebus, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan, mungkin hubungan dengan temannya atau dengan orang lain. Jadi kita lakukan restitusi. Restitusi itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksakan ke anak didik kita. Jadi sebuah tawaran. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita lihat jati diri anaknya itu seperti apa. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mencari kebutuhan dasar. Nanti ada 5 kebutuhan dasar. Ada yang pernah tahu Bapak Ibu? Apa saja 5 kebutuhan dasar nanti itu? Nanti gilirannya Bu Ana. 5 kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Apa saja nanti? Nah, dengan kita tahu kebutuhan dasar manusia, jadi dengan kita mengetahui kebutuhan dasar anak-anak didik kita tahu, oh anak ini butuhnya ini, butuhnya ini. Kemudian tadi nomor berapa? Nah, nomor 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi dari sekian cara tadi ada apa? Tadi ada hukuman, ada penghargaan. Nah, yang restitusi ini adalah yang paling baik ketimbang hukuman dan penghargaan tadi. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Tadi sudah ada karakter-karakter yang dimiliki dalam profil pelajar Pancasila. Restitusi fokus pada solusi. Jadi kita tidak mencari-cari kesalahannya, kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita mencari solusi dari permasalahan yang ada. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kadang kita kan kalau ada anak-anak yang bermasalah itu, setelah kita marahi anaknya itu malu ke temannya. Jadi supaya tidak malu, bagaimana caranya? Nanti dengan cara restitusi. Ini ciri-ciri restitusi. Nah, ini perbedaan ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi selama ini kita di posisi mana ini ya? Hukuman, konsekuensi, apa restitusi? Apa itu hukuman? Jadi hukuman itu harus terjadi, harus kita lakukan. Sedangkan konsekuensi harus terjadi juga. Dan yang terakhir restitusi adalah merupakan pilihan. Kemudian yang kedua, anak akan tersakiti. Kalau kita melakukan hukuman, anak akan tersakiti. Yang kedua, konsekuensinya tidak membuat tidak nyaman dalam jangka pendek. Jadi kan saat kita memberi ada anak kita yang terlambat atau tidak mengerjakan tugas, kita itu bisa memberi hukuman atau konsekuensi misalnya ya. Kalau kamu tidak ini, konsekuensinya ini. Nah. Kemudian kalau restitusi itu menguatkan dalam jangka panjang. Yang ketiga, korban mendapat keadilan, untuk korbannya mendapat keadilan. Kemudian yang konsekuensi, korban kadang terabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Terus yang keempat, membuat tidak nyaman murid dalam jangka panjang. Kalau kita hukum ya, mungkin ada yang dendam kalau kita hukum. Penguatan hanya berjalan dalam jangka pendek. Kalau kamu tidak pikat, maka konsekuensinya kamu harus membersihkan kelas selama 1 minggu, misalkan konsekuensinya. Kemudian yang restitusi yaitu masalah terpecahkan. Yang kelima, hukuman adalah paksaan. Sedangkan konsekuensi memerlukan monitoring. Jadi kalau kita memberikan konsekuensi pada murid kita harus memonitor apakah sudah dilaksanakan apa belum. Kemudian restitusi adalah murid bertanggung jawab akan perilakunya. Yang keenam, mengontrol anak dengan penguatan negatif.
Ini kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi, murid menghormati peraturan. Yang restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Yang ketujuh, mendorong menyalahkan diri. Sedangkan konsekuensi ini adalah stimulus respon. Tadi ada stimulus respon dan stimulus kontrol. Sedangkan itu adalah teori kontrol tadi yang sebelumnya. Kemudian murid membenci peraturan, ya, karena biasanya peraturan itu mengurangi gerak-gerik anak-anak, sehingga anak-anak itu benci tentang peraturan. Kemudian yang konsekuensi mendorong kepatuhan, tapi karena patuh karena ada konsekuensinya. Yang restitusi, konsep diri jadi kuat. Nah, nanti kita akan buat keyakinan kelas. Yang kesembilan, konsep diri itu buruk. Yang konsekuensi, konsep diri baik. Dan yang restitusi, murid mengontrol dirinya sendiri. Yang ke-10, anak akan cenderung menyembunyikan kesalahan. Yang konsekuensi, anak belajar taat peraturan. Dan restitusi dibuat oleh murid sendiri. Jadi kita buat aturan, nanti kita buat aturan, itu anak-anak yang buat peraturan, nanti jadi keyakinan kelas. Dan yang ke-11, perilaku positif agresif meningkat. Kemudian yang konsekuensi mengontrol anak dengan penguatan positif. Sedangkan restitusi, guru menguatkan dengan keyakinan kelas. Nanti kita akan lihat keyakinan kelas. Belum pernah buatkan ya keyakinan kelas ya. Nanti kita praktek bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Dan yang ke-11, perilaku positif sudah. Hukuman itu dibuat oleh guru. Kemudian konsekuensi membantu dengan mengingatkan peraturan. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Oke, monggo. Saya mau bertanya, apa perbedaan yang tampak antara hukuman dan konsekuensi? Karena selama ini ya Pak yang saya alami, ya, menurut saya itu hukuman. Saya misalnya anak terlambat, saya suruh berdiri di depan dan bernyanyi atau membaca puisi atau membaca Pancasila, itu saya kira hukuman. Ternyata di situ ternyata masuk ke konsekuensi. Tolong jelaskan biar lebih jelas. Nanti kayaknya ada contohnya. Nanti Saya tampung dulu ya. Mungkin nanti dengan saya lanjutkan ini nanti bisa paham sendiri apa bedanya hukuman dan konsekuensi. Ada pengertiannya. Apa saya jawab dulu ya? Oke. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu tidak ada hubungannya dengan apa itu? Kesalahan anak-anak. Misalkan anak terlambat disuruh push up. Kalau konsekuensi, misalkan pada saat jam olahraga anak-anak terlambat disuruh lari. Ini namanya konsekuensi. Masih ada hubungannya dengan apa yang kita ajarkan. Paham maksudnya? Gimana yang kan tadi? Saya terlambat anak. Ada anak-anak terlambat. Di depan berdiri nyanyi atau baca puisi atau Pancasila gitu maksudnya. Jadi anak-anak terlambat ya, kemudian disuruh baca puisi kan karena kan tidak ada hubungannya kan ya, karena kan dihukum anak itu ya karena terlambat tadi dihukum. Iya. Kecuali sudah Anda sudah melakukan perjanjian di sebelumnya. Jadi kalau aku ini konsekuensinya ini sudah kesepakatan, nanti ada yang sudah buat kesepakatan atau belum? Sudah. Iya. jika kita menurut jenengan, jika kita berada di lapangan atau di dalam kelas
ketiga materi tadi kayak hukuman, konsekui, dan restitusi, yang paling baik diterapkan ke anak-anak itu yang mana? Seperti itu. Terima kasih. Dari ketiga ini, hukuman, konsekuensi atau restitusi, mana yang paling baik? Kira-kira restitusi. Ya. Nanti kita lihat, mungkin ada contohnya nanti di belakang-belakang. Disesuaikan dengan keadaan. Misalkan contohnya seperti apa? Misalkan siswa itu melakukan suatu pelanggaran itu parah misalkan ya. Nah, itu apa enggak disesuaikan dengan hukuman seperti itu? Misalkan anak melakukan kesalahan apa yang parahnya kira-kira Gitu. keket, ya langsung kita hukum gitu misalnya kan ya, tanpa ada komunikasi dengan anak. Seandainya kita sebagai guru ada sesuatu kala, kalau kita apakah tidak sebaiknya kita berikan restitusi itu? Karena kalau restitusi tadi dijelaskan bahwa restitusi merupakan memperbaiki dari kesalahan-kesalahan dari siswa itu tadi. Itu ya. Ini saya mau jawab bukan apa dari saya. Nanti waktunya harus ke sana. Kira-kira kita praktek segitiga resus tadi itu di belakang sendiri ya. Nanti kalau saya nanti nggak kebagi. Ya kalau ini masih awal dulu, nanti mungkin kalau ada anak, bagaimana anak terlambat atau tidur di kelas atau menyontek atau gimana, itu nanti kita bisa lakukan restitusi terhadap anak itu setiap ada permasalahan. Kalau menyontek apakah itu bukan termasuk konsekuensi? Karena misalnya dalam peraturan satu kelas. Dan ini menyontek terus yang dicontek itu anaknya marah. Nah ini sehingga terjadi misalkan adu mulut atau sampai Sebelum melaksanakan ulangan, kita kan memberikan kesepakatan atau konsekuensinya tidak boleh nyontek. Nah, itu kan peraturannya tidak boleh menyontek saat ulangan. Jika ada anak yang nyontek, bagaimana nanti kita melanggar apa peraturan? Atau nanti kalau kita berkeyakinan, nanti guru bagaimana cara mengatasinya? Nilai 3 itu kan, nilai 3 itu. Nah itu nanti ada caranya. ya nanti kita disimpan dulu. Disimpan dulu nanti. Nah ini dulu ya, keyakinan kelas dulu lah. Nanti, jadi kalau kita selama ini kita membuat peraturan-peraturan di kelas. Nah, sekarang ada namanya keyakinan kelas atau dulu namanya kesepakatan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Yaitu merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Jadi inginnya itu dengan keyakinan kelas itu motivasi intrinsik dari siswa-siswi atau murid kita itu timbul sendiri. Nanti ada sih video prakteknya kalau punya saya, cuman kurang suaranya. Nah, nih. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Kenapa kita harus menggunakan helm? Takut ditilang. Yang kedua, apalagi? Untuk keselamatan. Satunya takut ditilang, satunya untuk keselamatan. Nanti itu kan kalau kita lihat pandangannya berbeda ya. Satunya takut ditilang itu kan karena takut motivasi eksternal kan ya. Kalau untuk keselamatan untuk diri sendiri. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan 3M?
Tujuannya untuk apa ini sebetulnya? Ya, untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Nah, nanti dari peraturan itu nanti kita bisa jabarkan. Oh, ini termasuk keselamatan, ini termasuk kesehatan. Nah, nanti kita ada contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pelajaran misalkan? Melatih diri. Yang pasti disiplin, ya. Disiplin untuk diri sendiri. Jadi mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik tadi, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi diharapkan itu adalah datang dari dalam diri sendiri, yaitu keyakinan yang positif tadi, ketimbang serangkaian peraturan-peraturan yang ada. Nanti kita untuk membuat keyakinan kelas, misalkan belum ada yang pernah buat ya, mungkin Bu Ana sudah mulai buatnya ya. Bagaimana cara merumuskan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Nah, ini mungkin ada contohnya. Keyakinan kelas merupakan pernyataan secara umum. Jadi masih umum, tidak langsung to the point. Jadi satu kata nanti itu bisa mencakup banyak hal. Namanya keyakinan kelas nanti. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimat positif. Kalau peraturannya tidak boleh ya, tidak boleh terlambat, tidak boleh menyontek, misalkan. Itu kan kalimat negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau sekolah. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi cari yang kira-kira bisa dilaksanakan. Tidak usah muluk-muluk, yang bisa saja. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi nanti kita saat membuat keyakinan kelas itu semua siswa terlibat. Ayo kita buat peraturan kelas dulu. Jadi langkah-langkahnya buat peraturan kelas dulu. Peraturan kelas itu kan biasanya kalimat negatif. Dari kalimat negatif kita ubah jadi kalimat positif. Dari kalimat positif nanti akan dijadikan namanya kebajikan universal tadi. Nilai-nilai kebajikannya apa? Kemudian yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misalkan sudah berjalan beberapa semester kok sudah tidak relevan, bisa kita tinjau kembali. Nanti kelihatan contohnya ini. Ya? Enggak. Kalau tidak gaduh di kelas kan? Maksudnya apa? Positifnya apa? Positifnya, kalimat positifnya. Tidak gaduh di kelas. Berarti tertib di dalam kelas. Gimana Pak? Tertib dalam kelas misalkan ya. Bisa. Harap tenang. Ya misalkan, pokoknya tidak ada tidak kalimat tidak. Jadi ini contoh. Ada dua contoh, kiri dan kanan, kesempatan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, terus menjaga kebersihan sekolah. Kurang besar ini. Minta contoh yang negatif dulu Pak, yang tidak bisa diukur positifnya. Tidak buang sampah misalnya. Tidak membuang sampah sembarangan, misalnya. Menjaga kebersihan, menjaga Enggak, itu untuk masih peraturan tadi. Jadi ini ada dua, kira-kira yang kiri ada yang kanan yang sudah tepat ini untuk kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pelajaran. Yang terakhir tertib. Dengan yang sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman.
Yang apa? Yang A atau yang B? Mungkin ada yang berpendapat? Enggak? Ibu mau berpendapat? A atau B? Terima kasih atas waktunya. Saya setuju untuk yang A, karena yang A itu lebih simpel, padat dan berisi. Kalau lagi ini bahaya Bu. Yang lain mungkin ada yang berpendapat yang lain? Saling menyayangi. Ini masih SMA. Ya ini kan masih ini ada anak TK sama anak SD ini. Ya, ini yang lebih tepat. Di situ ada yang B, ada kata saling menyayangi. Saling menyayangi itu nilai positif atau kebajikan apa enggak? Iya, kebajikan universal, menyayangi, semangat. Ya, itu nilai kebajikan. Ya. Kami murid yang peduli. Ini kan kata-kata kebajikan. Ya, kalau yang pertama itu masih peraturan. Gitu. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu kalau dibuat menjadi kesepakatan kelas apa namanya? Nilai kebajikannya. Tadi itu ada disiplin, ya, atau komitmen, ya. Jadi komitmen dengan yang sudah ada tadi. Masuk jam 7 komitmen. Ya jam 7 sudah datang. Nah, itu jadi ada apa namanya tadi kata-kata kebajikan universalnya di kesepakatan kelasnya. Nah, ini kita lihat, ini ada peraturan, ada keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Ini mungkin anak yang sudah dewasa ya, SMP SMA. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Mungkin ada yang mau berpendapat. Kira-kira kalau dijadikan keyakinan kelas seperti apa? Monggo. Yang mau? Silakan. Ada ibu-ibu yang lain yang mau bersuara? Ya monggo, siapa yang mau bersuara? Yang nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menciptakan kerapian apa ya? Di kelas. Bisa ya? Ya, lanjut dulu. Itu Pak. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, saling menyayangi. Apa boleh? Hadir di sekolah, disiplin. Jam 7 masuk. Sudah, yang lainnya lagi, ayo lanjut. Bapaknya, coba. Lanjutkan, yang belum. Sampai mana ya? Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan, bersikap lemah lembut. Dilarang menggunakan narkoba, sayangi badanmu. Bergantian atau menunggu giliran, tertib. Gunakan masker. Ya sama ya, sama. Hidup sehat. Jangan berlari di kelas atau koridor. Hemat tenaga. Puasaan hemat tenaga. Itu tadi beberapa keyakinan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu. Kira-kira tuh.
Kalau mengembalikan barang pada tempatnya itu kira-kira keyakinannya apa ya? Kelasnya rapi, kerapian kelasnya. Terus kalau untuk anak itu sendiri, bagi anak itu sendiri, apa kira-kira? Mendisiplinkan anak. Disiplin. Ini jawaban saya, tapi bisa berbeda. Jadi satu peraturan itu bisa beberapa keyakinan kelas, ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti anak-anak itu dilatih tanggung jawab. Nggih. Untuk anak itu kan ya, untuk diri anak itu bertanggung jawab. Jadi setelah selesai bermain harus dikembalikan. Berarti kan anak itu bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Ini kalimatnya. Atau pakai kalimat yang lain juga boleh lah. Hadir di sekolah 15 menit, berarti menghormati orang lain, tidak mengganggu dan berkomitmen. Kalau terlambat itu apa tuh? Tidak menghargai orang lain. Maksudnya tidak menghargai guru. Misalkan gurunya sudah ada di dalam, muridnya baru datang. Jadi tidak menghargai gurunya. Misalkan seperti itu maksudnya. Dilarang melakukan kekerasan. Ini untuk keselamatan. Ya kalau kekerasan misalkan keket kan ya, kan itu tidak selamat kalau sampai terjadi hal yang parah. Dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba yang pasti untuk kesehatan diri kita ya. Bergantian atau menunggulah berarti menghormati orang lain. Ya, bersabar. Gunakan masker untuk kesehatan atau keselamatan. Dan jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan. Jadi misalkan lain lari-lari, takutnya jatuh kena pojokan meja, bocor kan itu. Berarti keselamatan dan keamanan, maksudnya seperti itu keyakinan kelasnya. Jadi satu kata itu, tapi contohnya itu banyak. Tanggung jawab itu bukan hanya misalkan mengembalikan, berarti habis makan sampahnya taruh di tempat sampah, itu kan tanggung jawab juga, nah, masuk situ. Di kebersihan juga masuk. Jadi tidak usah buat panjang-panjang. Jadi satu kata sudah mencakup semua hal. Nah ini ada konsekuensi tadi ini. Contohnya ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumbuhan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ada yang mau berpendapat ini? Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ayo. Ya, satu saja nanti biar Untuk yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Yang pokok lewat ini kan sudah. Jangan ikuti temennya yang lain dulu. Nanti biar temennya berpendapat begini. Ayo. Diberi kebebasan untuk berpendapat. Hukuman. Ya, terus lanjut. Silakan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nanti yang mau pendapat lain silakan ya. Silakan dulu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi.
Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini apa? Membuka apa ya? Untuk kalimatnya disuruh melepas sepatu seharian ini ya? Iya, seharusnya. Itu konsekuensi. Hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Terima kasih. Itu mungkin yang lain silakan. Guru PJOK kan ada ini. Ada ini. Mana hukuman apa konsekuensi? Menurut saya ini ya. Iya, tahu Pak saya. Iya. Nah, karena kita kan di materi pertama kan kontrol. Itu jangan mau dikontrol orang lain, katanya seperti itu. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket itu 2 kali karena terlambat. Itu menurut saya itu konsekuensi karena dia terlambat. Seperti itu. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, konsekuensi juga membersihkan tempat tumpahan air di meja tulisan karena tersenggol pada saat belajar, itu hukuman. Menggantikan kertas itu konsekuensinya karena dia itu telah mencoret-coret. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat, itu hukuman. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Demikian tadi ada 2 ibu dan bapak yang sudah berpendapat apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Coba kita lihat itu. Nanti dari ibu tadi yang tanya itu hukuman apa konsekuensi, nanti ya tergantung dari nanti jawabannya, bisa konsekuensi bisa hukuman, bisa dilihat nanti. Mencatat 100 kali kalimat itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, hukuman. Ini sama-sama larinya ya, sama yang bawah tapi beda. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, ini hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensinya karena merusak apa kertasnya teman, jadi konsekuensinya harus mengganti ya, misalkan. Membersihkan tumbahan air di meja, konsekuensi ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Oh ini maksudnya melepas sepatu ini ya, karena tidak sesuai sepatunya. Ini adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, ini sama-sama larinya, tapi ini jawabannya konsekuensi. Paham nih masih bedanya ya? Karena masih sesuai. Kayak ibu tadi, kira-kira hukuman apa konsekuensi? Yang mana? Yang tadi yang pertama tanya tadi, anak-anak disuruh baca puisi gitu. Kalau pelajarannya bahasa Indonesia. Nah, tadi itu kan tergantung. Jangan waktu itu saat pelajarannya apa? Bahasa Indonesia apa matematika? Kan belum pelajaran, Pak. Belum pelajaran, masih harus belajar. Ya tapi kan jadwalnya kan sudah ada. Sudah ada jadwalnya. Kan disukai dengan jadwalnya. Nggih. Berarti hukuman sesuai jadwal. Konsekuensi. Jadi misalkan tadi kalau pas memang pelajaran bahasa Indonesia anak-anak disuruh berpuisi karena terlambat, boleh lah, itu konsekuensi. Karena memang bacaan bahasa Indonesia. Kalau misalkan matematika suruh hafalan perkalian misalkan. Paham nih? Saya Pak ya. Nggih. Yang penting hukuman itu positif gitu aja. Nah itu namanya hukuman itu tidak ada positif. Maksudnya komisi apa-apa. Maksudnya kan biar tambah
Yaitu kalau yang bernilai positif namanya konsekuensi, bukan hukuman. Jadi konsekuensi itu adalah satu hal yang bernilai positif. Kalau hukuman, korupsi dikasih hukuman positif. Iya. Ya negatif, maksudnya menyusahkan anak itu tanpa ada hubungannya dengan kesalahan yang dia perbuat. Masih ada apa enggak ya? Ini waktunya sudah cukup kan? Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Suatu yang menyakitkan harus terjadi itu hukuman. Kalau konsekuensi itu yang harus terjadi. Membuat anak sakit untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Hukuman adalah paksaan, konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Jadi berbuat ini harus konsekuensinya ini. Mendorong anak menjadi anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu membuat anak marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Misalkan dia tidak mengerjakan PR, silakan kerjakan di luar. Tugas di luar diasingkan, kerjakan di luar. Ini tidak usah dah. Nah sebelum saya ke terakhir ucapan terima kasih ini, saya refleksinya dari yang tadi di soal pemantik tadi. Nah ini untuk refleksi sebelum kita akhiri. Untuk materi saya nanti dilanjutkan oleh Ibu Anariska. Saya minta Bapak Ibu satu yang mau memberikan refleksi dari pertemuan kita hari ini. Dari pertanyaan tadi ini, kira-kira Bapak Ibu sudah ada perubahan pikiran dari jawaban yang awal tadi kira-kira? Ada yang mau menyampaikan refleksinya? Monggo, yang mau mengungkapkan. Dari tadi kan sudah menjawab di apa Ya. Terima kasih. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Samsul Arifin ya. Dari seluruh yang Bapak sampaikan tadi, ya kami bisa memahami apa itu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Itu kesimpulan yang kami peroleh. Jadi kami bisa lebih paham sekarang. Jadi bisa selanjutnya kan anak bisa lebih tepat dalam memberikan kedisiplinan. Terima kasih Ibu ya. Jadi tadi kalimat pemantik tadi kan ada yang setuju tapi dengan catatan ya. Yang tiga ini. Kalau kita tadi pelajari dari materi tadi ada hukuman, kemudian ada penghargaan, ada restitusi. Jadi dari ketiga ini itu termasuk motivasi dari dalam apa dari luar Mas Yan? Kira-kira kalau kita menghukum hukuman dapat mendisiplinkan anak, ini kan makin disiplinnya hanya sementara kan ya, karena masih belum tumbuh motivasi dari dalam diri. Pemberian hukuman dengan hal positif tadi itu sama kayak tadi, yaitu konsekuensi. Memberi hukuman dengan hal positif namanya konsekuensi, bukan hukuman positif. Jadi konsekuensi seperti membaca, membersihkan halaman. Nah, kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira ini motivasinya intrinsik apa ekstrinsik nanti anak-anak ini? Motivasinya masih ekstrinsik, dia mau melakukan karena masih ada penghargaan. Nah, jadi dari ketiga ini masih motivasi ekstrinsik itu
pembelajaran kita hari ini sampai dari awal disiplin positif kemudian sampai keyakinan kelas. Nanti kita akan belajar kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.